Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas wireless router ya, WiFi router dari TP-Link yang bertipe WR840N ya. Jadi akses point ini merupakan akses point yang saya rasa sangat menarik ya. Dilihat dari harganya ya, di bawah 500 ribuan. Ini saya rasa sangat menarik sekali untuk dibahas. Selain terjangkau, dia memiliki fitur yang saya rasa tidak kalah dengan akses point yang berada di range harga untuk akses point ini. Kita bisa lihat ya penampakan dari akses pointnya. Kecepatannya sudah menggunakan 802.11n ya. Jadi sudah support BGN. Di sini kecepatan maksimalnya ya di atas kertas itu 300 Mbps. Untuk wireless speednya ada fitur ada banyak fitur ya, ada support access point, ada bridging, ada range extender, ada parental control dan lain sebagainya. Kita bisa lihat previewnya ya. Jadi di sini dituliskan cocok untuk digunakan untuk gaming ya, untuk konten streaming atau mendownload file-file besar karena dia sudah support sampai ke N ya. Standarisasi wireless N sudah bisa mentransmisikan 300 mega dan dia sudah bisa melakukan beberapa mode ya. Sudah ada peningkatan firmware-nya. Di sini bisa bertindak sebagai router mode ya, dimana kita punya internet, kita koneksikan ke wirelessnya dan selanjutnya perangkat-perangkat kita bisa terkoneksi. Jadi dia akan bertindak sebagai router ya, dimana dia di atas itu punya dua port ya. Ada port untuk LAN, itu ada 4 port, dan port yang biru ini dikhususkan untuk internet ya. Jadi kalau kita mau fungsikan dia sebagai router, itu berarti kita akan mencolokkan kabel yang dari modem internet kita ya ke port yang berwarna biru. Selanjutnya ada mode access point, dimana misalnya kita memiliki perangkat router ya. Jadi kita akan fungsikan TLWR840N ini hanya sebagai access point saja. Ini ada router kita, misalnya kita pakai MikroTik, pakai Cisco dan lain sebagainya. Jadi hanya akan berfungsi sebagai layaknya sebuah perangkat switch ya. Jadi dia tidak akan melakukan routing. Dan fitur yang ketiga yang sangat menarik ya, kita bisa lihat range extender. Jadi dia bisa memfungsikan wirelessnya itu sebagai untuk memperluas ya jangkauan dari wireless access point kita yang ada di rumah. Misalnya kita pakai IndiHome atau kita pakai Icon Plus, itu ketika ada WiFi yang aktif di rumah kita, itu kita bisa menambahkan ya 840N ini sebagai untuk memperluas jangkauan ya, untuk meningkatkan performa dari router kita ya. Jadi dia bisa menjangkau. Dan di sini yang spesialnya lagi, di sini tidak perlu kabel ya. Kita bisa lihat tidak ada kabel. Jadi dia akan memfungsikan wirelessnya ke dalam dua mode. Yang pertama mode station, dan dia akan membuat virtual access point untuk disebarkan kembali. Jadi seperti repeater lah ya. Ini kita bisa lihat. Kita juga bisa konfigurasi dan monitoring perangkat kita menggunakan aplikasi Android ya. Nama aplikasinya Tether TP-Link ya. Jadi teman-teman bisa download. Langsung saja di sini kita sudah punya perangkatnya. Nah, secara default perangkat ini memberikan IP address defaultnya itu 192.168.0.1 ya. Kita bisa lihat. Jadi dan di sini saya dapat DHCP server ya. Saya dapat karena secara default dia berfungsi sebagai router ya. Di sini ada status one port is unplugged ya. Jadi kita akan coba fitur yang pertama, di mana dia akan berfungsi sebagai sebuah router ya. Nah, kita akan coba colokkan kabel yang dari internet ke port yang berwarna biru ya.
Oke, sudah kita colokkan dan oke, kita disconnect dulu wifi-nya. Harusnya sekarang sudah routernya sudah mendapatkan informasi IP address ya. Oke, di sini kita bisa lihat dia sudah dapat informasi IP address dan harusnya kita sudah bisa connect ke internet ya. Jadi kalau kita ping ke internet, jadi sekarang kita terkoneksi melalui wireless. Oke, melalui kabel. Oke, di sini sudah bisa, dia sudah berfungsi sebagai sebuah router ya, seperti studi kasus yang pertama. Oke, dan selanjutnya kita bisa setting wifi-nya. Kita bisa lihat di sini ada wifi, dari TP-Link-nya. Nah, di sini kita bisa setting SSID-nya. Misalnya kita ingin setting SSID belajar bersama. Nah, di sini kita bisa save ya. Sebentar. Oke, di sini kita bisa save dan nama access point-nya harusnya sudah berubah ya. Sudah tidak ada lagi access point TP-Link yang kita lihat tadi. Oke, sudah ada belajar bersama. Kita akan coba setting wireless security-nya. Oke, di sini kita punya beberapa opsi ya. Kita bisa disable ya wireless security-nya, atau kita bisa aktifkan. Nah, di sini secara default dia pakai teknologi security dari wirelessnya yang WPA 2 ya, sudah yang paling terbaru yang tersedia di sini. Kita akan coba ganti passwordnya, misalnya rahasia kita saja. Kalau sudah, kita bisa save. Oke, secara otomatis dia akan nge-save ya. Oke, kita tinggal tunggu. Oke, dia sudah nge-save. Selanjutnya kita akan coba connect. Oke, kita akan pakai password yang tadi. Kita next. Harusnya juga dia sudah bisa connect ke internet ya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah connect. Oke, dia dapat IP 0.1 ya. 0.xx ya. Jadi kalau kita cek, dia sudah dapat IP wirelessnya, sudah dapat IP 0.101 dan kabel kita dapat IP 0.100. Jadi sangat mudah untuk mode router ya. Selanjutnya kita akan coba dia bagaimana ketika menggunakan mode access point. Nah, untuk berpindah mode kita tinggal masuk ke quick setup ya. Kita tinggal pindah dia awalnya wireless router, kita akan pindah ke access point mode. Nah, untuk itu kita perlu melakukan perubahan kabelnya ya, yang awalnya tercolok di port yang warna biru, kita akan pindahkan ke port 2 atau ke port 3 ya, karena dia akan bertindak sebagai access point saja. Oke, kita ke studi kasus yang kedua. Kita pindahkan dulu. Oke, untuk kabelnya sudah kita pindahkan dan kita tinggal setting ya. Oke, wifi-nya sama saja, kita tidak lakukan perubahan. Oke, dia di sini meminta untuk melakukan konfigurasi smart IP DHCP. Di sini kita biarkan saja ya. Oke, kalau kita pilih static ya, kita harus menyesuaikan IP address-nya dengan network yang akan digunakan ya. Misalnya networknya pakai IP 192.168.22.xx, maka kita harus menyesuaikan ya, agar access point-nya bisa kita kontrol ya melalui perangkat laptop kita. Jadi kita pakai smart IP dulu ya. Jadi kalau mau setting atau mau konfigurasi wirelessnya, kita harus menggunakan IP di perangkat laptop atau handphone kita secara statik. Kita next. Oke, sekarang dia sudah selesai. Dia akan restart ya. Kalau kita cek, oke, dia harusnya di sini tidak lagi membroadcast IP 0.xx ya, IP lokalnya, tapi dia akan melakukan forward IP dari
IP dari routernya ya, IP dari jaringannya, karena dia hanya bertindak sebagai bridge saja ya, sebagai access point saja. Oke, kita tunggu hingga access point-nya selesai reboot. Oke, wireless-nya sudah disable, kita lihat. Kita coba connect lagi ke Oke, statusnya masih no internet. Oke, kita tunggu beberapa saat ya hingga proses. Oke, sini sudah status connect. Oke, kita cek, harusnya kita sudah dapat di LAN kita harusnya sudah dapat IP yang berbeda ya, sesuai dengan network yang diberikan oleh ISP ya. IP config kita bisa lihat wireless kita di sini sudah menggunakan IP yang sesuai ya, sudah menggunakan IP yang sesuai, IP dari network kita, dan secara otomatis wireless kita sudah tidak bisa diakses kembali ya. Itu karena kita tidak mengganti alamat IP-nya ya. Nah, untuk itu kita tes dulu kalau bisa connect ke internet. Oke, sudah bisa connect ke internet. Wireless-nya juga sama. Sudah, kalau kita connect-kan lagi, harusnya wireless-nya juga sudah bisa connect ke internet. Kalau kita lepas kabelnya ya, kita coba simulasikan untuk lepas kabel. Oke. Nah, wireless-nya juga sudah on untuk terkoneksi ke internet ya. Oke, sudah bisa connect kembali ya. Setelah kita restart. Nah, di sini kita akan coba setting IP address-nya ya. Kita akan setting IP address-nya di network. Kita akan ubah static IP. Kita coba ubah IP-nya menjadi misalnya menjadi 22.50 ya. Misalnya 22.50 agar access point ini bisa kita panggil dari jaringan kita ya. Kita coba save. Like effect rebooting, klik OK. Oke, routernya akan reboot. Dan kita akan colokkan kembali kabel yang dari internet ke interface yang kuning ya. Oke, harusnya sekarang sudah bisa kembali mendapatkan IP dari internet ya. Oke, kita tunggu hingga routernya selesai restart. Oke, sini belajar bersamanya sudah connect. Oke, sudah dapat IP. Oke. Oke. Kita coba ping ke gateway internet. Apakah sudah bisa ping? Oke, sudah bisa ping. Kita coba ping ke internet. Kita ping ke Google. Oke, kita tinggal tunggu ya hingga proses rebootnya selesai. Selain itu kita juga bisa tes untuk ping ke IP dari si wireless access point, dan kita bisa connect ke wireless access point-nya menggunakan IP 22.50. Oke, kita tetap bisa connect ya, meskipun kita sudah mengaktifkan fiturnya. Oke, harusnya sekarang kita sudah bisa connect ke internet ya. Oke, sudah connect ke internet juga. NAT-nya sudah aktif ya. Ping google.com. Oke, aman ya. Jadi fitur yang kedua sudah kita coba sama-sama. Nah, selanjutnya kita tinggal melakukan uji coba untuk mode yang ketiga ya. Kalau kita masuk di operation mode, di sini ada mode baru ya, ada mode WISP ya. Dalam mode ini device akan mengaktifkan internet connection menggunakan wireless
the LAN port device share the same IP ya. Jadi sama saja dengan RAN extender fiturnya ya. Jadi kita akan coba, kita quick setup, kita next, kita pilih WISP, share internet connection anywhere public Wi-Fi access, for example hotel. Jadi dia sama ya konsepnya dengan RAN extender. Di sini kita ditanya apakah akan menggunakan PPOE atau Dynamic IP. Kita pilih Dynamic IP. Dia akan meminta kita untuk mengkoneksikan ke WiFi yang tersedia ya. Misalnya saya aktifkan dulu WiFi tethering saya. Sambil kita refresh. Oke, harusnya sudah ada. Kita tinggal connect. Selanjutnya wireless passwordnya kita setting ya. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 add ya. Sebentar. Kita pakai OSK. Sini kita pakai oke, itu passwordnya. Setelah itu wirelessnya WSP bersama. WSP testing, passwordnya sama saja ya. Terus kita next. Jadi oke, untuk konfigurasi ke access point-nya sama ya, pakai IP address yang sama. Oke, sistemnya akan reboot dan harusnya kita sudah akan disconnect dari WiFi yang kita setting saat ini ya. Oke. Oke, kita tinggal tunggu hingga WiFi-nya aktif ya. Oke, kita on-kan WSP testing. Kita next. Oke, kita bisa lihat LAN kita juga sudah dapat IP dari wirelessnya ya. Jadi kita dapat IP. Jadi dalam hal ini router itu sama saja fiturnya dengan router mode ya. Router mode dia menangkap jaringan dan disebarkan kembali ya. Jadi hal tersebut yang membedakan antara RAN extender dengan WISP ya. Kalau WISP dia akan melakukan routing tapi via wireless ya. Dan Ethernetnya juga akan semuanya akan aktif ya. Oke, setelah itu kita akan coba mode yang selanjutnya ya, dimana kalau range extender itu dia akan tetap menggunakan IP yang segmen network yang sama ya. Jadi misalnya networknya pakai IP sekian, maka dia hanya akan menjadi penyebar saja ya. Kita akses lagi 0.1. Oke, dia sekarang mode WISP, wireless security-nya. Oke, kita lihat perangkat WiFi kita. Oke. Oke juga sama, sudah connect juga ya. Oke, jadi yang membedakan antara, teman-teman mungkin bertanya apa yang membedakan antara WISP dan RAN extender. Kalau WISP itu dia mirip seperti router mode ya, tapi dia mengkoneksikan internet itu via wireless ya. Kalau RAN extender dia sama dengan access point mode, dia akan connect ke access point, sebuah access point, dan dia akan sebarkan dengan segmen IP address yang sama, jadi tidak ada NAT ya. Jadi kalau di RAN extender tidak ada NAT ya, bermode bridge mode. Kalau di WISP dia akan bertindak layaknya sebuah router ya, router mode.
Itu yang membedakan. Oke, sekian video tutorial untuk pembahasan detail dari WiFi TLWR 80N ini. Di akhir video saya akan coba untuk mendemokan terkait fitur dari bagaimana caranya untuk menggunakan aplikasi wirelessnya ya, untuk kita konfigurasi dan monitoring. Tutorial mengkonfigurasi perangkat TP-Link kita menggunakan wireless ya. Pastikan teman-teman sudah mendownload dulu aplikasi TP-Link Titernya ya. Ketika sudah terdownload, teman-teman bisa buka dan ya, bisa buka aplikasinya. Jangan lupa untuk mengaktifkan atau connect ke WiFi yang kita sudah setting tadi ya. Jadi passwordnya rahasia kita saja. Oke, kita ikuti. Oke, WiFi-nya sudah connect. Oke, kita bisa pindah ke di sini kita diminta untuk memasukkan email. Oke, kita belum punya email, kita akan coba create TP-Link ID. Kita akan passwordnya kita akan setting. Oke, kita konfirmasi. Oke, jika sudah kita bisa sign up. Oke, kita akan aktivasi ya. Kita akan tunggu email aktivasi. Email aktivasinya akan dikirim ke email. Kita buka Gmail. Oke, ada aktivasi dari TP-Link ya. Oke. Oke, thank you for registration. Click finish to finish. Click to finish registration. Oke, sudah aktivasi sukses. Setelah itu kita aktivasi dan login. Oke, kita bisa login. Oke, nah di sini kita bisa lihat sudah kebaca ya wireless kita. Kita bisa klik. Oke, kita bisa login menggunakan username dan password default ya. Pastikan teman-teman sudah mengganti passwordnya. Kita login dan dia akan login ke access point-nya agar kita bisa memonitoring statistik dari access point kita, ada berapa ya. Oke, di sini kita bisa lihat ya ada berapa host yang connect, tidak ada GoS network. Kita bisa lihat status internetnya sudah tercentang, ada 2 klien yang connect ya, ada laptop saya yang tadi dan handphone ini. Kita bisa lihat fitur yang lain. Oke. Kita bisa lihat list klien dan ada tools-toolsnya ya. Kita bisa setting di sini. Kita bisa setting semuanya di sini. Misalnya kita mau ganti WiFi, wirelessnya kita mau ganti. Oke, bisa melalui aplikasi ini. Ada internet connectionnya, kita bisa cek dapat IP address berapa, apakah terkoneksi atau tidak. Terus ada parental control. Ini biasanya digunakan untuk memonitoring aktivitas internet untuk anak-anak kita ya. Misalnya website yang diizinkan apa saja dan yang tidak diizinkan apa saja. Schedule penggunaan internetnya kita bisa setting. Kita bisa tambahkan jamnya, jam-jam berapa saja yang mereka bisa on, perharinya berapa jam, kita bisa setting semuanya. Selanjutnya network diagnostic. Oke, ini biasanya digunakan untuk mengecek apakah kita terkoneksi ke internet atau tidak. Oke, dan settingan lain seperti sistem ya, kita ingin reset, kita ingin reboot, atau kita ingin setting login akun kita, ingin kita ganti untuk keamanan dan operation mode-nya. Oke, sama kayak tadi ya.
Kita bisa pilih, ada 3 mode yang tersedia. Dan ada advanced setting. Oke, ini sebaiknya kita gunakan web browser untuk setting ini. Oke, sekian panduan menggunakan aplikasi TP-Link Teacher ini. Semoga bermanfaat. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.